Malang nian nasib pesulap Sutarno alias Pak Tarno di usia senjanya. Hidupnya kian miris di tengah kondisi yang sakit-sakitan akibat stroke. Pria yang dijuluki Master of Traditional Magic itu menjadi korban penipuan. Tak tanggung-tanggung, dua kasus penipuan sekaligus dialami Pak Tarno. Pertama, ditipu umroh, dan kedua, pembelian mobil yang hingga kini tak pernah ada kejelasan. Haknya pun terabaikan. Uang ratusan juta yang ia kumpulkan ketika masih berjaya dari panggung ke panggung, raib ditipu orang kepercayaannya sendiri. Bersama istri tuanya, Pak Tarno hanya bisa memelas agar semua uang yang sudah dikeluarkan bisa kembali lagi. Kalau masalah ini saya nggak tahu. Lupa. Iya. Udah lama kan sih Sebelum pada stroke artis. kedua, ketiga ini. Ya udah puluhan tahun. Udah stroke kedua. Kurang lebih di 2012-2013 kejadiannya. Oh, waktu kejadiannya ngambil duit. Iya. Oh, itu udah lama mah sukses. Ya. Ya, bersukses tuh dapat duit banyak kali. Nggak tahu saya. Mungkin lagi sakit begini perlu obat. Pasti. Menuntut beli obat, berobat. Ya berobat udah kemana-mana, nggak ada perubahannya. Nyampe Semarang, Indramayu, ke Bogor, ke Tangerang, tapi nggak berubah. Mereka nangis. Udah. Berarti Bang. Kasus ini bergulir sejak tahun 2012 lalu, namun tak ada kejelasan hingga saat ini di tengah kondisi sakit dan butuh uang untuk biaya pengobatan. Lantas siapakah yang menipu Pak Tarno? Benarkah orang tersebut bernama Noviana? Dan benarkah Noviana merupakan teman Ayu, ex-karyawan Ashanti yang kini dipenjara karena melakukan dugaan penggelapan uang nyaris 2 miliar rupiah? Jadi Nyampe kasih mas. memang sudah lama kejadiannya, tapi bukan berarti Pak Tarno selama ini tidak menggunakan haknya untuk menuntut keadilan. Selama ini Pak Tarno sudah menggunakan pengacara sebelumnya yang disebut tadi dari Bandung atau Jakarta gitu oleh Bu Syariah. Namun sampai saat ini progresnya belum bisa terlihat maju gitu. Makanya untuk saat ini Pak Tarno meminta bantuan saya, Pak Cito, Pak Ilham, dan Mas Agil untuk menuntut keadilan kepada saudara terduga pelaku Boki Dusun Noviana itu. Bukan hanya mobil, Noviana juga pernah diganjar kurungan penjara berkali-kali lantaran menipu ribuan jamaah umroh. Tapi sepertinya keluar masuk penjara tak lantas membuat Noviana jerah. Bahkan kabarnya kembali menipu para jamaah. Dan kini kasusnya semakin melebar dan bakal diinvestigasi terkait aliran dana yang diduga dari Ayu, ex-karyawan Ashanti. Bapak kenal sama terduga pelaku Boki Dusun Noviana? Novi. Kenal. Kenal, saya kenal. Harapannya terhadap terduga pelaku ya, khususnya untuk kasusnya Pak Tarno ya saya harap sih terbuka ya hatinya ya. Terbuka hatinya, kita juga sangat membuka peluang untuk musyawarah dengan Pak Tarno. Kalau memang masih bisa terbuka hatinya ya udahlah. Berapa yang bisa dicicil lah tiap bulan atau seperti apa, kembalikanlah Pak Tarno. Karena Pak Tarno sekarang memang lagi butuh untuk biaya berobat dan lain-lain. Gitu ya Pak Tarno ya? Iya. Terlepas dari dugaan ada atau tidaknya hubungan antara Noviana dan Ayu, yang jelas Pak Tarno tetap ingin meminta uang 100 juta miliknya yang diperuntukkan untuk membeli mobil dikembalikan utuh. Meski sebelumnya pernah sempat berdamai, namun uang yang dikembalikan hanya 5 juta rupiah. Salah. Ini nggak punya apa-apa gitu. Jadi kak perempuan gitu. Kata aku kesuruh beli kontrakan mas buat masa depan, tinggal ibadah gitu, buat umroh. Kan si mas pengen naik haji gitu, pengen datang ke musola gitu kan, nggak bukti kan. Diajak umroh dia nggak mau. Ya, karena itu udah mana kawin cerai, tinggal gitu aja kan nggak cerai kan.
Ayu Hairun Nurisa, ex orang kepercayaan Ashanti dan Anang Hermansyah, akhirnya masuk bui. Ayu menginap di Hotel Prodeo selama 20 hari untuk proses pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus dugaan penggelapan dana perusahaan nyaris 2 miliar rupiah. Karena kelakuan anaknya, orang tua Ayu kena imbas. Suci Daryati dan Atmaji harus menjalani pemeriksaan. Sebagai orang tua, tentu saja Suci dan Atmaji akan membela anaknya. Meski sudah jelas jika semua bukti-bukti yang dilayangkan Ashanti sudah jelas. Bahkan kabarnya demi Ayu, orang tuanya siap pasang badan agar Ayu tak dipenjara. Lantas benarkah orang tua Ayu terkejut jika putri yang dianggap sebagai tulang punggung keluarga itu telah menggelapkan uang perusahaan milik Ashanti? Saya malah kaget, nggak tahu mas. Saya malah kaget. Waktu kita mediasi sama Ashanti kan dibilang nilai sekian, saya kaget, saya nangis. Ya yang jelas orang tua pasti akan ngebelain anaknya ya, tapi aku juga nggak mau komen di situ karena aku juga belum lihat apa yang orang tuanya dibicarakan. Yang jelas ya biarkan kuasa hukum aku yang mengawal kasus ini kan. Dan yang cukup mengejutkan adalah uang yang diduga ditilep Ayu kabarnya dibuat foya-foya bersama suami dan juga mertuanya. Dan yang cukup miris, ketika mertua dimanjakan dengan limpahan uang yang diduga lewat jalur non-halal, orang tua sendiri justru disia-siakan. Bahkan selama Ayu bekerja dengan Ashanti, orang tua Ayu hanya diberi jatah bulanan sebesar 500 hingga 700 ribu rupiah. Melihat kelakuan putrinya itu, Atmaji tampak kecewa sambil menahan amarah hingga tak kuasa meneteskan air mata. Segera proses penyelidikan ini terkait Yang jelas itu dipakai foya-foya sama suaminya. tindak ya. Jadi kebutuhan suaminya dicukupi sama Ayu, sama keluarganya semua. Diajak makan, diajak ulang tahun ibunya aja, diajak ke puncak. Kalau dari menurut Dua malam itu. rencana sih dari Terima kasih. ya Ya mengharapkan Ya kita mengharapkan anak kita udah bebas gitu loh. ada laporan terkait. biar menjadi urusan keluarga mereka karena balik lagi aku di sini nggak mau berkomentar yang bukan di luar kuasa aku ya gitu. Intinya cuma yang hal lucu buat aku adalah memang kita itu akan berkumpul dengan orang yang di lingkungan yang akan sama-sama kita. Lantas benarkah sejak terlilit kasus penggelapan dan akhirnya harus dipenjara, Ayu ditinggalkan oleh suaminya? Lantas seperti apa tanggapan Ashanti ketika mantan orang kepercayaannya kini sudah meringkuk di penjara? Benarkah Ashanti lega meski sebelumnya ia sempat dilanda stres? Aku stresnya tuh pertama cuma ya uangku hilang satu, kedua orang yang kita percaya udah lama kerja walaupun gak selamanya megang uang ya, dia selamanya dari packing apa, tapi kan kita punya kedekatan ya itu. Dan aku bingungnya kita menyelamatkan dia supaya anaknya gak melihat jejak digital ini, dia sendiri yang membongkarnya gitu. Barusan Mas. September. Sejak September. kejadian. Ya kejadian belum ada. Kita nggak tahu Masih bentar. baik-baik saja Sebenarnya kemarin. Ayu keluar dari rumah. Enggak pernah anak saya cerita untuk keluarganya, enggak pernah. Masalah ini aja ya. Permasalahannya Ya. iya. Karena ini Nggak terus ada. kemudian mereka agak mulai komunikasi. Mulai renggang, Ya. Tidak ada kabar ya Bu karena sudah Kemungkinan juga kita nggak tahu ya. Tanyakan saja sama Andika Reza ya.